hampir nggak bisa berkata-kata. Oh, nggak boleh gitu. Jadi guys, ini perjalanan sejarah di Batalion 305 ini suasananya enak banget. Kenapa gue bilang enak? Karena yang pertama bersih dari ujung ke ujung, terus mulai dari apa tadi Danki ke Danki, kantor-kantor kompinya itu juga mereka sengaja ini berlomba-lomba satu masa kebersihan itu the best semuanya sama bersih. Terus untuk masalah renovasi tetap ya, segarang-garangnya tentara tetap ladies first. Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana yang ada di Batalion 305, selamat ya Bu. Kurang, mereka kemarin diturunkan nilainya oleh batas dari sana ke sini. Loh. Nilainya agak kurang. Ini satu lorong hitungannya. Tapi yang dari gerbang yang sana ke sana, wah itu top banget, keren. Dari bersih, rapi dan segala macam itu. Dari batas yang gerbang yang sana, ini satu lorong hitungannya tuh kena. Nah mereka agak dikurangi sedikit nilainya orang yang sebelah sini. Tapi itu udah masih bagus nilainya tuh, masih tinggi. Terus kalau kayak cat warna merah kuning hijaunya ini ada ketentuan? Nggak ada. Ketentuan nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Hanya untuk warna tembok bangunan rumah perkantoran itu memang sudah ada ketentuannya. Iya. Tapi kalau untuk tiang-tiangnya itu gimana indahnya saja. Nah, indah. Yang penting indah ditempati, enak dipandang, udah. Ini khusus yang sudah berkeluarga semua. Keluarga. Ya? Kalau rumah-rumah ada juga yang rumah yang diisi oleh bujangan, yang bujangan-bujangan yang sudah senior mereka itu kita suruh bahasa kita tuh penyiapan diri sebelum menikah. Jadi mereka mungkin beli barang, beli isi-isian dulu lah gitu, sampai sehingga nanti ketika mereka ngajukan nikah tuh udah ada rumahnya, udah siap. Itulah semua terencana ya kita bikin ya. Betul, luar biasa. Secara nikahnya anggota itu nggak gampang. Gandeng dulu, ngadep komandan dulu. Iya. Dicek dulu dari sisi keluarganya bagaimana. Cek dulu silsilahnya. Makanya apa keluarga-keluarga yang dari TNI itu mereka langgeng, bahagia sampai tua. Ya? Seperti lagunya Tipek, bahagia sampai tua. Nah, nanti kita bisa dengar nanti ya. Bisa kita dengarkan. Pokoknya itu harus sampai saya hafal itu. Harus sampai hafal. Nanti ikut manggung. Iya dong. Sekalian pogo. Jadi jarang sekali dibilang keluarga TNI ini yang kayak artis-artis cerai, nggak ada. Karena cerainya pun susah. Jadi jangan macem-macem. Betul. Itu prosesnya panjang. Kalau komandan nggak kasih izin nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi kalau cuma di KUA masih bisa waktu sekian tapi selesai. Di TNI jangan macem-macem loh. Hati-hati. Ini yang ngomong nih anak tentara nih, anaknya Bu Persit ini. Proses panjang loh. Tetap api ya itu bisa. Tapi ini ya angin sama bubuk itu yang keluarnya. Sudah bentuknya api. Oh, udah bentuk api. Angin dan api, tekanan gas dan api itu. Kalau yang hampa. Kalau untuk itu dipakai untuk latihan pertempuran, latihan perang. Nah, tapi kalau udah materinya latihan nembak, ya itu menggunakan peluru tajam kali. Karena kan kita mau pakai di lapangan, di medan tempur. Jadi kita lihat bagaimana nembaknya yang kurang, ya berarti dia latihannya tuh lebih ditambah sama materinya diajarkan. Karena sudah ada pelatih-pelatihnya. Makanya kalau setiap ada latihan, mau ada kegiatan menembak lah segala macam, ini pasti harus standby. Ini sudah protapnya. Ada mobil ambulan, ada orang kesehatan, ada orang bagian pengamanan. Sebelumnya sudah koordinasi dengan masyarakat di sekitar, ngasih tahu. Itu prosedur. Walaupun ini tempat kita sendiri, itu tetap koordinasi ke keluar. Sampai koordinasi juga. Koordinasi keluar kita pemberitahuan kalau kita bilang itu. Bahwa contoh nih, besok kita mau nembak. Nah hari ini kita udah sampaikan ke luar itu bahwa besok dari batalion sampai dengan hari apa akan diadakan latihan menembak. Dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Jadi yang sana tuh tahu. Iya. Dan itu baru dimulai saat
Nah, setelah Komandan Ardi waktu di sini kalau itu memang sudah prosedur? Prosedur kalau itu. Kalau sudah proses seperti itu, kadang yang karena itu menjadi rutinitas, kadang kita lupa. Oh iya. Kalau bentuknya rutinitas ya. Iya. Nah, saya bilang saya tidak suka orang berbicara tentang biasanya. Biasanya. Tetapi saya itu harus, kalau dengan saya itu harus berbicara tentang bagaimana seharusnya. Iya. Jadi karena yang biasanya itu belum tentu benar. Tapi kalau sudah dia seharusnya seperti itu, sudah pasti benar. Harus. Nah, itulah yang harus kita biasakan. Lapangan untuk menembaknya, guys. Ini untuk lapangan menembak pistol. Pistol. Ya. Oh, Kalau sebelah ini senapan. laras panjang. Laras panjang. Oke. Laras panjang. Lapangan tembak pistol. Oh iya. 25 m itu apa, Dan? Meter. Sampai dengan yang ada kursi meja yang sini, yang ada aqua itu 25 meter jarak. Tapi kalau biasanya kalau kita ngelatih kawan yang baru mulai itu, kita mulai dari jarak 15 meter. 15 meter itu yang garis paling depan itu? Nah, paling depan itu 15 meter sampai itu. Nah, guys, kita mau coba menembak, guys. Ya. Dengan pistol. Tapi dengan jarak 15 meter dulu kalian, Dan ya? Ya, enggak ya? Siap. Ya. Nanti kita dampingi. Siap. Dampingi nanti dijelaskan senjatanya. Tapi udah aman senjatanya ya? Siap, aman. Ini pasti dilengkapi dengan apa namanya? Penutup telinga. Penutup telinga. Air plug. Air plug. Ini. Nah, inilah sasarannya. Dari kalian. Oke. Jadi ada nilai-nilainya tuh. Setiap lingkaran tuh itu ada nilai-nilainya. Nah, ini pelurunya. Ini pelurunya nih. Ini dibilang itu 9 mm. Maksudnya 9 mm tuh Jarak. Bukan. Bukan. Ini lingkarannya ini. Lingkaran ini diameternya ini proyektilnya. Ini 9 mm dia diameternya. Ini kaliber, dibilang kaliber 9 mm. Kaliber. Ini sama dengan larasnya ini. Dia sama dengan ini. Ini dengan ini sama. 9 mm. Ini ada bilang itu kaliber 9 mm. Jadi proyektilnya itu sama dengan ini. Dengan larasnya. Tuh. Ini berarti termasuknya jenisnya apa ini? Ini pistol ini dari Pindad. Pindad. G2. Kalau ini kan kalau G2 tuh G2 Combat itu hanya penamaan. Penamaan dari sana itu untuk jenisnya itu pistol G2 Combat. Jadi karena ada beberapa jenis pistol untuk yang sekarang itu digunakan di satuan ini pistol dengan jenis G2 Combat. Ya. Jadi setiap kita mau menggunakan pistol atau setelah itu senjata semua kita kosongkan. Ini kosong, jadi kita kosongkan. Kita kosongkan, baru kita tekan. Kan bahwa senjata itu aman. Iya. Karena kalau kata senior kita ya, Takut ada setannya. oh itu kan dari zaman bapak yang dulu gitu juga. Saya ingat dulu zaman bapak kalau piket kan pasti bawa senjata lengkap. Itu pelurunya sempat saya copotin satu dari sini. Nyopotin ininya ya? Oh, dari magasinnya ya? Iya, dari itu Magasin, ya. mana magasinnya itu? Oh, nyopotin mesin. Oh, nyopotin situ. Jadi kalau anak tentara mah kayak gini nih udah pada tahu nih, caranya. Nggak bisa kita tipu-tipu. Makanya biasanya nggak diisi sampai full. Karena kalau lomba-lomba itu Saya kirain hanya di 10 butir. Oh, saya kirain 8. Soalnya saya dulu sering nyopotin punya ayah saya 8 biji 8. terus Itu isinya. dulu pakai pistol yang dulu itu P1 jenisnya yang paling awal dulu dikeluarkan oleh Pindad itu. Dia fullnya itu 10. Kalau sekarang rata-rata fullnya ini 15. Nah, itu fullnya 10. Nah, 10 itu nggak diisi full sampai 10. Jadi Iya. itu untuk biar pegasnya itu dia awet. Tetap dia. awet. Tahan lama. Jadi mengisi untuk magasin pistol itu hanya sebenarnya sama aja ya, cuma ini kan udah dibuat rel. Kalau dibilang kan buat rel, tinggal hanya seperti ini, tinggal ditekan saja, tinggal tekan baru dorong masuk. Memang ada juga alatnya yang dimasukkan Langsung seperti dorong. rek Cepat. itu bisa. Kalau manual hanya seperti ini. Biasanya untuk yang kalau sudah 10 mau ke 11 itu memang berat karena
pernya itu kan sudah mentok. Nah, itu makanya udah padat ya. Padat. Makanya tinggal hanya di ini, habis itu ditekan ke bawah, tinggal didorong. Coba. Karena tadi salah cara ngisinya, gue lihat itu. Kan di ujungnya, lepaskan. Ini saja nih, berarti bermain di jempol, dorong masukin. Nah, kan? Biasa megang stick drum ya kan? Beda emang. Sekarang lu disuruh pakai main drum, bisa nggak? Tidak. Bisa. Tinggal di ini kan udah udah isi, tinggal tekan, dorong. Ada lagi tekan, dorong. Jadi mainnya itu di tangan kiri ini. Mas Ari ini masukinnya emang dia susah, tapi nembaknya masih jago dia kan. Biasa nembak cewek. Jadi ini kalau ini sudah masuk munisi tajam kan, pistol itu kan ada munisi hampa, ada munisi karet. Nah di sini ada munisi tajamnya. Makanya kalau sudah bermain ini berarti sudah hati-hati sekali. Kalau hampa itu berarti nggak ada ininya ya, ujungnya hampa itu kuningan tapi kayak ada di apa namanya? Penyokin gitu. Diponcain ujungnya tuh. Ini hanya sebatas sampai dengan di sini saja. Di sininya. Nah, ininya ada longsor. Nah, terus itu ujungnya tuh dipenyokin, tapi dalamnya ada mesiunya. Dalamnya ada mesiu. Ada mesiu dalamnya. Tetap bunyi dia. Nah, ini. Jadi ujungnya ini dipenyokin. Nah, tambah dikit dia dipenyokin ujungnya truk. Jadilah dia di sini tetap di dalamnya ada mesiunya. Jadilah munisi hampa kita bilang. Jadi tidak ada yang keluar. Pantas saya sering lihat dulu tuh selongsong tapi sini penyok depannya. Ya. Itu dari longsongnya munisi hampa. Cuma ada bubuk mesiu aja. Hanya bubuk mesiunya saja dalam. Keluarnya api itu. Keluarnya api buat nakut-nakutin aja. Kalau hampa itu kan aja hampa. Hari Lasso hampa. Bisa masuk Michael. Jangan sering-sering kakak kelas nih. karena lu mau dendam di sini. karena lo ada kelas makanya di syuting terus. Mau dikasih unjuk ke teman-teman dia. Nih, masukkan ke ini ke sekolah nanti. Nih junior kita nih sekarang nih katanya. Udah belagu loh. Jelaskan teknik pemegangan pistol ya. Pistol itu semakin kita pegang erat, itu justru semakin jelek. Karena kita mentransfer tenaga ketika ada impact recoil dari senjata ini, kita bertolak belakang sama dia. Jadi seharusnya kita hentakannya lembut, jadi kasar karena kita tambah tenaga kita. Jadi tangan kanan kita ke atas. Penutup hammer ini full, nggak boleh kosong, ada jeda ini, nggak boleh, harus full. Karena ini nanti yang jadi sandaran ketika ada ledakan, impact recoilnya larinya ke sini, itu tertutup. Kemudian 3 jari menyengkam ringan. Jempol tangan kanan ini cuma sebagai sandaran dari rangka atas. Nah, ini untuk mencari zero atau kelurusan garis vertikal dari pisir pijra. Seperti itu, cuma sandaran aja. Ini punya nyawa sendiri, tidak mengikuti 3 jari. Ini cengkram ringan, ini mati, tidak ada tenaga sama sekali. Kemudian yang membutuhkan tenaga maksimal di tangan kiri. Ini kalau 2 tangan. Kita kesut ke depan, kemudian 3 jari ini kita bantu cengkram dengan tangan kiri seperti ini. Jadi kita meremas picu itu tetap halus. Tapi ketika ini kita kasih tenaga, otomatis ini ikut kaku. Karena pistol itu sebenarnya nggak bisa untuk main sentak ataupun tarik-tarik, nggak bisa, tetap diremas. Karena ini barang halus sebenarnya, bukan barang kasar, meskipun keras. Tapi ini remasan harus lebih halus. Makanya untuk mengakali supaya tangan kanan ini ataupun jari telunjuk itu tidak tegang, kita menggunakan tangan kiri yang full tenaga 70%. Untuk tangan kanan cuma 30%. Seperti itu. Ini teknik pegangan. Kemudian tangan lurus, mata menyesuaikan ke
pisir pijra. Jadi bukan senjata ini kita larikan ke tengah, tapi kepala yang Geser. kita mencari kelurusan dari senjata, lurus dengan tulang, supaya ketika nanti dia ada efek rukil atau hentakan dari senjata, itu yang menompang itu bahu, bukan seperti ini. Ini kan kalau kita perbandingkan dengan laras panjang itu kan postur panjang, jadi dia langsung nopang di bahu. Sedangkan pistol ini laras pendek, otomatis penyalur dari bahu, pengganti dari popor itu adalah tangan, seperti itu. Teknik pegangnya seperti ini. Kita mencari bidikan itu bukan ini kita geser ke tengah, tapi ini kita ambil lurus, baru kepala kita yang nyari, seperti itu. Oke. Ini teknik pegang dibantu dengan tangan kiri. Ini yang 70%. Justru mah yang 70% tangan kiri ya. Tangan kiri. Karena dia full mati. Full mati. Kalau supaya nggak kaku kan kita energinya sedikit aja, tenaga cuma sedikit supaya nggak mengganggu. Ini kalau kita kasih tenaga otomatis dia kaku dia. Malah kaku ya. Malah kaku. Tapi ketika dia lemes 30% tenaga kita di sini, kemudian ini 70%, ini tetap elastis, lemes. Seperti itu. I see. Banyak kan ada juga yang pegangan kayak gini. Iya nggak usah intinya. Ada juga. Mau. Cuman kalau ini tuh saya bilang kurang paten karena apa? Ini nggak bisa nyengkram. Otomatis tenaga tetap di tangan kanan. Kalau yang enak tuh seperti ini. Ini dasarnya, dasar pemegangan. Cuman kalau udah pakai teknik jempol, itu udah pengembangan. Karena tiap orang itu punya ini gaya masing-masing dan punya koreksi masing-masing. Mungkin pistol ini sama, nggak ada bedanya. Mau dari segi pisir, pijra sama. Cuman ketika dipegang sama berbeda orang, itu juga beda. Koreksinya di depan itu yang dibidik mana, itu beda. Tergantung orangnya ya. Tergantung orang. Mungkin ini saya pakai bisa dihitam lah, bisa dihitam, nggak usah mulu-mulu kita nyari nggak, bisa dihitam. Tapi ketika dipegang sama orang yang nggak punya dasar pistol, itu kecenderungan pasti di bawah ataupun di jam 4. Malah gitu ya? Iya, karena ini tarikan picu. Tarikan picu biasanya kalau pemula itu dia kasar main. Jadi kita udah fokus sama bidikan. Kemudian ketika bidikan itu sudah pas, kita bawanya pengen narik. Padahal itu sebenarnya salah. Seharusnya halus, remasan halus. Tarik ke belakang, sejajar dia mengisi rongga tengah yang kosong. Jadi kalau mohon maaf nih karena seperti ini dia, ini rata, seperti ini. Ini ada dot seperti itu. Oke, ya. Kalau kita bidik, jangan sempat rongga kanan ataupun kiri ini berat sebelah. Contohnya seperti ini. Ini cenderung perkenaan pasti miring ya ke kiri. Ke kanan ataupun ke kiri seperti itu. Kemudian perpaduan pisir sama pijra sudah tergambar seperti ini, kita tempel. Ini ibaratkan ini hitam itu kan. Ini lingkaran hitam, kita tempel di tengah. Seperti ini. Bukan di atas, bukan nyanggah hitam, tapi di tengah-tengah hitam. Separuh dari hitam kita tempel. Setengah lingkaran hitam. Iya. Tapi tetap kita padukan garis vertikal. Kita anggapkan di sana ada garis vertikal bayang-bayang, kita bayangkan di situ ada garis putih itu yang di tengah hitam itu ke bawah. Itulah tengahnya dari lesan. Kemudian ini menutup garis horizontalnya. Seperti ini. Kemudian kalau udah gambar bidik udah seperti ini, kita flashback ke belakang. Biarkan lesan itu kelihatan samar-samar, tapi fokus mata kita itu ke pisir pijra. Jadi lebih jelas ini daripada lesan. Lesan itu terlihat samar-samar, tapi goyangan itu masih di hitam meskipun terlihat samar-samar. Kita kembali flashback, fokus lagi ke rangkaian pijra sama pisir. Iya.
seperti itu. Udah dapat baru kita remas. Teknik peremasan seolah-olah kita tuh nggak tahu bahwasanya pistol ini udah mau meledak. Iya. Tetap aja remas dengan tenaga ringan ya. Kapan meledaknya kapan, usahakan kita nggak tahu. Tahu-tahu udah meledak kayak gitu. Kita cuma fokus sama gambar bidik. Mungkin bisa diambil, ambil yang senjata. Untuk bidik kering dulu, terlebih dahulu kita latihan bidik kering dulu. Iya. Biar tahu remasannya tuh. Betul. Ini belajar nih. Ilmu loh ini. Iya, ilmu nih. Sangat bermanfaat. Berharga sekali ini. Pegangan yang saya ajarkan tadi. Dikesut dulu. Ini kan kita mengesut ini supaya apa? Rongga sini ketutup. Seperti ini. Baru 3 jari kita masukkan. Ini sepele, tapi ini sangat bermanfaat. Terus ini jempol fungsinya buat sandaran untuk nyari garis vertikal tengah dari sasaran. Kalau sudah ready, masukkan telunjuk ke dalam kamar. Titik bidik tengah hitam. Jangan takut. Los saja terus. Tarik sampai terjadi ledak. Lebih santai lagi. Sudah tahu bidikan pertama, lebih slow lagi. Oke, setelah masukkan ke dalam kamar. Tidak usah terlalu lama. Lihat pisir, bicara sasaran, silakan laksanakan peremasan. Sampai dapat ya. Masuk. Ini kan lingkar 9 nih. Naik sedikit lagi 10. Buset deh. Dan Pandai ya. Kalau ini masih takut ledakan, makanya dia Itu tembakan kedua tadi yang kedua, jarking kan. Maksain bidikan udah mulai terasa capek, paksain aja. Kalau emang yakin itu bakalan jelek, udah turun. Ambil lagi. Lo ilmu tuh. Ambil lagi, baru remas lagi. Yakin kan ketika kita bidik itu yang lagi fresh-freshnya pikiran kita bidikannya lagi fresh, tenaga fresh. Seperti itu. ini malah yang kedua ini. Ini yang kedua. Tembakan kedua. Oh. Keren. Dan kena si ini dan 9 dan. Tunjukin. Nah, tunjukin mana barangnya tuh. Yeah. Kostrat. Ternyata nembak itu nggak segampang kayak lo pada yang pada nonton di film action. Setiap ledakan itu begitu berarti. Thank you banget nih buat coach gua nih. Luar biasa loh doi ini. Ngasih teorinya sama prakteknya sesuai. Ayo Hot, kamu bisa. Gua 9. Ayo. Tapi gua harus di sini nih. Nanti kalau nggak nyampe 9 dan push up dan ya. Push up. Oke, masuk. Ban pertama. Oke, menang. Damai. Komandan kalah. Ini sebenarnya salah satu trik komandan lagi supaya gue semakin penasaran dan bisa kesini lagi. Thank you buat komandan udah ngasih kesempatan dikalah-kalahin. Lagi? Kayaknya dikalah-kalahin sama komandan. Udah menang nih, ini kalah beneran ini. Ini komandan nggak serius nembaknya. Biar gue seneng. Bohong itu memang. Ini udah hebat nih. Bener nih. Oh, ini udah hebat nih. Baru pertama setelah sekian lama megang senjata. Udah 20 tahunan ada. Wah. Kalau pemula udah bagus. Udah pemula udah bagus. SMP ya. Pemula udah bagus. Pemula udah bagus banget ini. Bener nih. Serius Nan? Serius. Bagus. Serius. Ini penembak yang ini penembak nih. Gimana Mas Bro? Mantap. Di 9. Untuk pemula ya. Siap. Pemula udah bagus. Banyak rekanan komandan yang datang tidak seperti ini. Jadi ini ada bakat. Mana-mana nih. Ada bakat. Wah, ada bakat. Ini luar biasa. Thank you buat Coach Zain. Terus Coach siapa Bang? Pangga. Ini penembak-penembak luar biasa nih. Sampai gue dibilang, Mas ngalahin komandan tembak kamu. Bener tuh, gue kalah. Ini kasih 10 ya. Ini komandan the best nih. Komandan gue the best nih. Tabrak!
sama bawah itu yang benar bawah sama atas lebih kenceng yang mana? Kalau untuk snare bawah harus lebih kenceng yang bawah, karena yang bawah ini dia resonan itu kan sensitif, dia lebih bawah itu lebih tipis, kulitnya dia lebih tipis. Habis itu kalian nanti main. Kalau dia bawahnya lebih kendor, dia suara si kayunya itu ini tuh pengaruh loh. Gue ngelihat lu cara megang sticknya gimana tadi, stick control. Nah ini kalau bisa jangan di sini tapi maju lagi di sini. Nah di sini kalau terlalu depan dia nggak ada powernya, nggak ada tenaganya. Iya. Terus jangan terlalu mundur juga. Misalkan gini. Nah ini megangnya jangan terlalu maju. Kalau terlalu maju nih nggak ada tenaganya buat apa bouncing suaranya, nggak ada tenaga. Tapi kalau dia di sini dia ada tenaganya, ada kekuatannya yang dihentak. Terus teknik press itu sebenarnya teknik dasarnya double, 2 kanan 2 kiri. Terus cara megang tradisional yang benar, yang paling utama itu sebenarnya harus kuat di sininya. Gitu. Ini benar-benar harus kuat, makanya pakai karet ya. Tujuannya apa? Lelean biar nggak lepas. Biar nggak lepas. Nah, buat gini-gini. Mana ada tuh? Kamu diakalin sama danton-danton lucu aja itu pakai karet itu. Nah, kalau apa? Itu nggak sebenarnya ngakalin biar nggak lepas, tapi sebenarnya kekuatan utama itu ininya harus kuat nih, jepitnya itu. Itu. Nah, ini kenapa terus ada 2 jari ditaruh di tengah, ini sebenarnya supaya nggak geser ke kanan dan ke kiri. Itu. Intinya mah sepertiga ukuran stick. Kalau dia main di tengah, pukulan kanan sama kiri pasti belang. Kanan akan lebih keras. Tapi kalau sepertiga ukuran stick, satu stick ini dibagi 3 atau jepitannya di sini, dia akan balance. Pukulannya akan stabil. Gitu. Stabil pukulannya. Terus mungkin yang lain juga bisa di-tuning juga supaya suaranya lebih renyah ya, lebih kering. Ini patokannya yang di sini. Suaranya. Tadi saya juga udah kasih tahu juga, atas sama bawah harus lebih kenceng yang bawah. Supaya dia yang keluar suara si shell atau kayunya ini dia juga dominan keluar. Tidak hanya suara kulit aja. Ini mau nanya apa? Nanya ini izin apa cara perawatan yang bagus untuk ini apa? Ini berarti dibawa masing-masing. Apa Perawat itu ada ini tanggung jawab masing-masing. Perawatan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini sebenarnya paling utama bener nih baut nih. Ini mah sebenarnya semprotnya pakai WD aja. WD 40 ya. WD 40. Terus kalau untuk ininya ringnya ini cukup pakai sunpoly. Banyak kan di material tuh. Susah dapat ilmunya itu. Jadi buat kalian semua, tadi pesan dari komandan, ini bukan cuma terdengar di telinga gue, tapi gue rasanya kayak diketok-ketok. Dalam banget maknanya. Jadi buat kalian semua, intinya yang pertama harus bersyukur, yang kedua jangan egois dengan keinginan pribadi. Pikirkan orang-orang di sekitar kita. Begitu komandan? Betul. Kita diskusi, cari solusi. Betul. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk kepentingan orang banyak. Jangan untuk kepuasan hati kita sendiri. Nah, itu jawabannya super sekali. Sekarang waktunya kita Hiburan. dan Yes. gas.
langsung Letnan Kolonel, komandan kita. Luar biasa. Kat ini kemarin saya cuplik dari ini model plakatnya kasat. Plakatnya kasat, saya perkecil dikit karena nggak enak nanti ukurannya sama dengan kasat. Biasanya kasat nama bintang 4 di sini. Jadi biar nggak sama, saya kecilin dikit. Seperti apa kata? Let's go. Selamat. Sukses ya. Amin.